Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang Bapak Asep selaku dosen mengampu kuliah nalar kritis dan retorika, dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya Devina Najwa Putri selaku moderator dari kelompok 3 akan memaparkan tugas akhir semester kami dengan tema krisis kesehatan mental semakin meningkat di Indonesia. Untuk anggota dari kelompok 3 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Alessia Syafina dengan NIM 14066220091. Lalu ada Akila Aulia Sodika dengan NIM 14066220019. Lalu selanjutnya ada saya sendiri Devina Najwa Putri dengan NIM 14066220087. Dan yang terakhir ada Mesya Ataya Paramita dengan NIM 14066222001. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan klaim, reason, dan evidence dari kelompok 3. Klaim yang akan kami bahas yaitu krisis kesehatan mental semakin meningkat di Indonesia. Reason pertama yang akan kami bahas yaitu tekanan hidup. Evidence-nya, 1. Kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tekanan ini biasanya dirasakan oleh tulang punggung keluarga. Yang kedua, tekanan pendidikan yang sebagian besar dialami oleh mahasiswa. Yang ketiga, tekanan keluarga yang menyebabkan beban ekspektasi terhadap suatu pencapaian. Reason yang kedua, terjadinya pandemi COVID-19. Evidence-nya, survei Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus gangguan mental selama pandemi dan menciptakan kebutuhan akan dukungan mental. Reason yang ketiga, tingginya tingkat kekerasan verbal terhadap sesama. Evidence-nya, banyak sekali orang yang tidak memperhatikan tutur kata mereka, padahal hal tersebut sangat berdampak terhadap si korban. Reason yang terakhir yaitu reason yang keempat, minimnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan mental. Evidence-nya, masyarakat awam masih menormalisasikan dan menyamaratakan kesehatan mental setiap orang. Terima kasih. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan mental masyarakat di Indonesia saat ini. Beberapa bulan terakhir, terdapat peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat Indonesia terkait isu kesehatan mental. Sebelumnya, Indonesia mengabaikan pembicaraan mengenai gangguan jiwa karena dianggap sebagai topik yang sensitif dan dihindari. Walaupun sudah sering menjadi pembahasan, disayangkan bahwa kesehatan mental masih dianggap sebagai stigma oleh sebagian orang. Di Indonesia, terdapat persepsi bahwa individu yang mengalami masalah kesehatan mental dianggap sebagai orang yang tidak waras atau terpengaruh oleh kekuatan gaib. Banyak juga yang meyakini bahwa orang dengan masalah kejiwaan kurang pemahaman terhadap agama dan tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Namun, sebenarnya gangguan kejiwaan adalah kondisi medis yang terjadi di otak. Memang terkadang orang yang mengalami gangguan mental tidak terlihat bahwa dirinya adalah penderita. Beni Prawira, Koordinator Komunitas Pencegahan Bunuh Diri Into the Light, menyampaikan di Indonesia stigma negatif masih menjadi hambatan. Akibatnya, individu dengan gangguan jiwa merasa terisolasi dan kehilangan harapan. Sayangnya, ketakutan untuk mencari bantuan semakin besar, memicu keinginan untuk mengakhiri hidup melalui bunuh diri. Triana Rahmawati, salah satu pahlawan lokal dari Kejar Mimpi yang peduli terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa atau ODGJ, juga mengungkap bahwa banyak masyarakat menganggap penderita gangguan jiwa sebagai suatu yang memalukan dan diabaikan. Bahkan beberapa memperlakukannya mereka secara tidak manusiawi, seperti dikandangi, ditelantarkan, bahkan dipasung oleh keluarga mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Aulia Syadika dengan NIM 14066222019. Saya akan memaparkan reason 1 dari klaim krisis kesehatan mental semakin meningkat di Indonesia. Dengan reason 1 yaitu tekanan hidup. Adapun evidence yang pertama yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tekanan ini biasanya dirasakan oleh tulang punggung keluarga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil seringkali memberikan tekanan yang sangat berat pada tulang punggung keluarga yang biasanya berperan dalam memenuhi kebutuhan finansial dan kesejahteraan keluarga. Tekanan ekonomi dapat menghasilkan stres finansial dan kekhawatiran tentang kemampuan menafkahi keluarga dapat menyebabkan kecemasan yang hebat. Selain itu, beban tanggung jawab untuk memastikan kestabilan finansial keluarga dapat menyebabkan tekanan yang signifikan, terutama ketika sumber daya terbatas dan keputusan sulit harus diambil.
Pentingnya peran tulang punggung keluarga dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga seringkali dapat menciptakan tekanan psikologis yang signifikan. Mereka mungkin merasa terjebak antara tanggung jawab finansial dan kebutuhan emosional serta fisik keluarga mereka. Yang kedua itu evidence-nya ada tekanan pendidikan yang sebagian besar dialami oleh mahasiswa. Mahasiswa seringkali menghadapi tantangan akademik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Ketegangan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti tekanan untuk mencapai hasil akademis yang tinggi, jadwal kuliah yang padat, dan ekspektasi sosial yang tinggi. Tekanan untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi dapat menciptakan lingkungan kompetitif di kalangan mahasiswa. Tuntutan untuk meraih nilai bagus, menyelesaikan tugas yang kompleks, dan menjaga keseimbangan antara akademik dan kehidupan sosial seringkali menjadi beban berat bagi mahasiswa. Hal ini dapat menyebabkan stres akademis, ketakutan akan kegagalan, dan perasaan tidak mampu yang akan mengganggu kesehatan mental seseorang. Untuk mengatasi stres pendidikan mahasiswa, penting untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental, memberikan dukungan akademis dan psikologis yang sesuai, dan menciptakan lingkungan kampus yang mendukung perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Kemudian ada evidence yang ketiga, yaitu tekanan keluarga yang menyebabkan beban ekspektasi terhadap suatu pencapaian. Keluarga seringkali menjadi sumber dukungan dan motivasi, tetapi tekanan yang berlebihan untuk mencapai tingkat prestasi tertentu dapat menyebabkan stres yang nantinya akan mengganggu kesehatan mental seseorang. Tekanan tersebut biasanya muncul dalam bentuk ekspektasi dan ekspektasi yang tinggi terhadap prestasi akademis, karir, atau hal-hal lain yang penting bagi keluarga. Misalnya keinginan untuk mencapai kesuksesan akademis yang maksimal, memilih karir tertentu, menjaga citra baik dalam keluarga bisa menjadi beban psikologis yang serius. Orang yang merasa terjebak dalam spiral ekspektasi yang tidak realistis mungkin menderita tekanan psikologis yang berkelanjutan. Untuk mengatasi dampak negatif stres keluarga, penting membina komunikasi yang jujur dan sehat antar anggota keluarga, memiliki pemahaman bersama tentang ekspektasi yang realistis, mendorong pertumbuhan pribadi, dan menciptakan ruang untuk kegagalan dan kesenjangan yang dapat membantu mengurangi beban ekspektasi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental keluarga kita sendiri. Sekian pemaparan reason 1 dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan reason kedua, yaitu pandemi, dengan evidence survei Kementerian Kesehatan yang menunjukkan peningkatan kasus gangguan mental selama pandemi dan menciptakan kebutuhan akan dukungan mental. Oke, jadi pada akhir tahun 2019, Indonesia memang dihadapi oleh pandemi COVID-19. Berawal dari munculnya penyakit yang dinamakan virus corona dan pada akhirnya berakibat pada kehidupan masyarakat yang memang pada saat itu terpengaruh pada berbagai aspek. Nah, solusi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus ini dengan memberlakukan sistem social distancing atau pembatasan sosial. Nah, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan di luar rumah dan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas sosial secara langsung. Jadi masyarakat melakukan berbagai aktivitas dengan menjaga jarak sosial seperti sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun dari rumah. Nah, dengan adanya pembatasan sosial ini, aspek yang paling terpengaruh bukan hanya kesehatan fisik. Pandemi ini juga memang mempengaruhi kesehatan mental masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Nah, banyak dari masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan mental karena pandemi ini, seperti yang dikatakan oleh Direktur Kementerian Kesehatan, yaitu Vanesha Sitohang, bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak gangguan mental, bahkan dengan meningkatkan angka gangguan mental di Indonesia sebesar 1 hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi. Nah, banyak dari masyarakat yang terkena gejala gangguan kesehatan jiwa dan mengalami stres karena harus selalu berada di rumah.
sudah sangat jelas bahwa hal ini juga menjadi pengaruh penyebab peningkatan gangguan kesehatan mental di Indonesia. Aspek ekonomi dan sosial juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Nah, peningkatan pengangguran akibat pembatasan sosial atau social distancing ini akibat dari pandemi COVID-19 mempengaruhi atau bisa dibilang menyebabkan peningkatan pengangguran karena adanya pemotongan pendapatan pada karyawan-karyawan atau buruh, bahkan pemecatan. Hal ini tentunya menambah tingkat stres dan akhirnya berakibat pada kesehatan mental. Nah, tidak adanya pendapatan yang didapat karena sebelumnya memiliki pendapatan dan lalu semenjak pandemi ini terjadi pemutusan pendapatan atau pemecatan kerja, tentunya akan menambah tingkat kecemasan dan stres dan bahkan kesehatan mental masyarakat di Indonesia karena tidak adanya pemasukan atau pendapatan, namun ada banyaknya kebutuhan yang memang harus dipenuhi seperti itu. Lalu selain aspek ekonomi, ada juga aspek sosial yang menambah penyebab atau menjadi penyebab gangguan kesehatan mental yang ada di Indonesia diakibatkan oleh pandemi. Nah, pembatasan aktivitas yang diberlakukan atau social distancing yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan untuk menghentikan penyebaran kasus COVID-19 atau penyebaran virus corona ini tentunya membuat masyarakat sulit berinteraksi. Hal ini tentunya menambah bukti bahwa pandemi ini mempengaruhi kesehatan mental masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat akan menjadi susah berinteraksi, menjadi sering di rumah, menjadi lebih banyak tekanan karena selalu berada di rumah dan sangat kurang interaksi sosialnya. Karena memang sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Nah, pandemi COVID-19 ini memang menjadi bukti dengan banyaknya pengaruh-pengaruh atau penyebab-penyebab bahwa gangguan kesehatan mental di Indonesia itu meningkat. Nah, hal ini membuat atau menciptakan perlunya dukungan serta kesadaran atas penanganan dalam kesehatan mental di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang reason 3, yaitu tingginya tingkat kekerasan verbal terhadap sesama yang membuat kasus ini semakin tinggi. Dengan evidence, banyak sekali orang yang tidak memperhatikan tutur kata mereka, yang padahal hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap si korban. Nah, dampak negatif yang disebabkan oleh kekerasan verbal memang tidak dapat dilihat dari luar. Namun, peristiwa ini akan meninggalkan dampak negatif psikologis yang seringkali membuat seseorang itu sulit untuk melupakannya, baik anak-anak ataupun remaja akhir, yang merupakan sekelompok yang rentang mengalami efek buruk dari kekerasan verbal. Nah, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, pada masa ini itu remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan baik itu fisik, mental, sosial, dan emosional. Yang pada umumnya masa ini berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai umur 18 tahun, yaitu masa anak-anak duduk di bangku sekolah menengah pertama, atau biasa kita sebut dengan SMP. Nah, pada sebagian besar remaja, hambatan-hambatan dalam kehidupan mereka akan sangat mengganggu kesehatan fisik dan emosi mereka. Yang hal tersebut itu dapat menghancurkan motivasi dan kemampuan menuju sukses di sekolah dan merusak hubungan pribadi mereka. Nah, banyak dari para remaja itu yang mencapai masa dewasa dengan penderitaan yang sangat pedih. Namun, mereka juga diminta untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab di dalam masyarakat. Stres ini merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan. Stres ini juga mempengaruhi setiap orang, bahkan anak-anak. Kebanyakan stres di usia remaja berkaitan dengan masa pertumbuhan.
Remaja sangat khawatir akan perubahan tubuhnya dan mencari jati diri mereka yang sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya remaja dapat membicarakan masalah mereka dan mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah. Tetapi karena pergolakan emosional yang kurang stabil dan ketidakyakinan remaja dalam membuat keputusan penting, membuat remaja ini tuh perlu mendapat bantuan dan dukungan khusus dari orang dewasa. Dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa kita sebut dengan KPAI, terjadi peningkatan angle kekerasan terhadap anak selama pandemi COVID-19, baik verbal maupun fisik. Berdasarkan data yang dihimpun Komisioner KPAI, Retno Listriarti, menyebutkan kekerasan fisik sebanyak 11%, sementara kekerasan verbal mencapai 62%. Kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun sesama anak-anak merupakan kekerasan yang membuat traumatik tersendiri bagi korbannya. Sehingga perlu sekali langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan dalam penanggulangan masalah tersebut. Apabila seseorang dalam kondisi mental yang sehat, potensi-potensi baik yang bersifat pembawaan maupun yang diperoleh terekspresikan secara penuh, harmonis dan terarah kepada satu tujuan. Mereka yang mentalnya sehat akan mampu mengekspresikan potensinya secara penuh dan bebas. Ia juga tidak merasa ragu-ragu untuk terkekang. Nah, dalam keadaan tertentu, terganggunya kesehatan mental dapat menyebabkan orang itu tidak mampu menggunakan kecerdasannya. Dan pada dasarnya, kesehatan mental yang terganggu akan berpengaruh pada perasaan, pikiran, atau kecerdasan, serta pada kelakuan dan bahkan berpengaruh pula pada kesehatan badan. Nah, kesehatan mental yang sehat akan tercermin dalam keseluruhan tingkah laku, sehingga untuk melihat ciri-ciri mental yang sehat dapat dilihat dari beberapa penampilan seperti perilakunya, mempunyai rasa humor, merasa memiliki kebebasan, serta merasa bagian dari masyarakat itu, serta emosionalitas yang seimbang, dan mereka itu dapat percaya diri gitu loh. Nah, maka dari itu dapat kami katakan bahwa kekerasan verbal ini dapat muncul sebagai dampak dari individu yang menyakiti diri sendiri. Orang-orang yang berjuang dengan rasa sakit atau emosional atau kehancuran internal mungkin mengekspresikan ketidakmampuan mereka untuk mengatasi perasaan tersebut melalui kata-kata yang merendahkan diri sendiri. Nah, proses ini itu bisa menjadi mekanisme pelampiasan di mana kekerasan verbal diarahkan kepada diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi perasaan putus asa atau tidak berdaya. Nah, kondisi ini juga memerlukan perhatian dan dukungan, baik dari lingkungan sosial maupun profesional, agar individu juga dapat menemukan cara yang lebih sehat untuk mengelola emosinya dan membangun kesejahteraan mental, agar hidupnya juga itu bisa teratur dan bisa mengontrol emosinya. Nah, dalam membantu seseorang yang mengalami kekerasan verbal terkait dengan menyakiti diri sendiri, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, menyediakan ruang untuk berbicara terbuka tentang perasaan, mendorong pencarian bantuan profesional, dan menunjukkan kepedulian dapat membantu mengubah dinamika kekerasan verbal menjadi langkah-langkah positif menuju pemulihan dan kesejahteraan. Sekian reason 3 yang saya dapat paparkan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk reason 4-nya. Terima kasih. Jadi, di sini saya akan memaparkan reason keempat dari pembahasan kelompok kami. Reason keempat yang akan kami bahas, minimnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan mental. Evidence-nya, masyarakat awam masih menormalisasikan atau menyamaratakan kesehatan mental di tiap orang. Jadi, di Indonesia, permasalahan seputar kesehatan mental masih dihadapkan pada sejumlah kompleksitas dan masyarakat awam cenderung menormalisasikan atau menyamaratakan isu ini untuk setiap individu. Meskipun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental telah meningkat, stigma dan kurangnya pemahaman masih menjadi kendala dalam menyikapi masalah ini. Faktor budaya pun masih memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kesehatan mental. Juga beberapa norma sosial dapat menciptakan tekanan untuk menutupi masalah kesehatan mental, karena dianggap sebagai kelemahan atau ketidaknormalan. Selain itu juga stereotip negatif seringkali melekat pada individu yang mengalami gangguan mental, menyulitkan mereka untuk mencari dukungan. Stigma terhadap kesehatan mental juga terwujud dalam sikap menyalahkan korban, menganggap bahwa seseorang yang mengalami masalah mental bertanggung jawab penuh atas kondisinya. Hal ini pun dapat menyebabkan individu yang membutuhkan pertolongan merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Perlu ada pemahaman bahwa kesehatan mental
sama pentingnya dengan kesehatan fisik atau bukanlah akibat dari kegagalan personal. Untuk mengatasi permasalahan ini pun pendekatan edukasi perlu diperkuat. Kampanye-kampanye publik baik melalui media massa maupun media sosial dapat memainkan peran besar dalam merubah persepsi masyarakat terhadap kesehatan mental. Program-program pendidikan di sekolah juga harus mencakup materi tentang kesehatan mental agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik. Pentingnya layanan kesehatan mental yang mudah diakses dan terjangkau juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Fasilitas kesehatan mental yang ramah, ahli yang terlatih, dan dukungan masyarakat akan membantu mengurangi hambatan bagi individu yang mencari pertolongan. Pemerintah dan organisasi non-profit pun perlu bekerja sama untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mental di seluruh negeri, khususnya di Indonesia. Terakhir, promosi pemahaman dan empati di kalangan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Penciptaan ruang untuk berbicara terbuka tentang kesehatan mental, mendengarkan tanpa hukuman, dan memberikan dukungan tanpa prasangka adalah langkah-langkah kunci menuju masyarakat yang lebih sadar dan responsif terhadap kesehatan mental setiap individu. Jadi, itu saja paparan yang bisa saya berikan di Reason Evidence yang keempat. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian saya akan memaparkan mengenai outline. Yang pertama itu ada pembuka dengan isi salam pembuka, yang kedua perkenalan anggota kelompok, yang ketiga penjelasan mengenai bagaimana kondisi kesehatan mental masyarakat di Indonesia saat ini. Kemudian ada isi yang pertama itu ada menjelaskan argumen krisis mental di Indonesia, yang kedua menjabarkan reason yang diperkuat oleh evidence, dan yang ketiga ada warrant. Kemudian yang di penutup itu terdapat acknowledgement, dan yang terakhir ada salam penutup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang warrant. Jadi dimuat pada laman World Population Review, terdapat 9 juta kasus depresi dengan prevalensi 3,7% di Indonesia. Nah, di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya bisa bertambah hingga lebih dari 3 juta jiwa. Kemungkinan angka penduduk depresi akan jauh lebih meningkat lagi atau lebih besar lagi. Nah, menurut pendapat Profesor Universidad Federal do Rio Grande do Sul, yaitu Christian Killing, perkiraan peningkatan depresi yang dialami oleh remaja memiliki peningkatan 10 hingga 20% setiap tahunnya. Sementara itu pada tahun 2019, WHO mencatat sekitar 300 juta orang di seluruh dunia telah mengalami depresi. Nah, sebanyak 15,6 juta diantaranya berasal dari Indonesia. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan acknowledgement dan dengan tema yang kita usung, yaitu krisis kesehatan mental semakin meningkat di Indonesia. Nah, sebelumnya kesehatan mental yang baik itu apa sih? Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita ini merasa dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita ini untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, kesehatan mental yang merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, kesehatan mental ini tuh dapat dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut itu dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Nah, jika kesehatan mental kita ini terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental ini dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Bahkan banyak sekali orang-orang yang bunuh diri karena masalah mental. Nah, cinta dan dukungan serta hubungan yang kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat dapat memiliki pengaruh langsung dan positif pada kesehatan mental bagi remaja. Bahkan, hubungan emosional yang baik dapat mengurangi kemungkinan remaja mengalami masalah kesehatan mental. Cara yang dapat dilakukan adalah seperti dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis, kompetensi ketahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung. Nah, selain itu tuh masih banyak lagi cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif, seperti cukup tidur, mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa orang mungkin juga memerlukan bantuan profesional.
Kenapa beberapa orang itu dapat membutuhkan bantuan profesional? Karena banyak dari mereka itu masih kurang tahu atau nggak bisa nih mendapatkan titik terang yang harus mereka dapatkan dari permasalahan mental ini. Karena banyak sekali orang-orang yang menyepelekan mental seseorang itu, padahal hal tersebut itu sangat berpengaruh pada dirinya sendiri. Nah, sekian dari acknowledgement saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang kita sampaikan ini dapat berguna untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.